teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Yona Sinawanti dan rekan aku. Jadi, kita akan melakukan wawancara dengan salah satu petani di daerah. Perkenalkan Bapak Andre, saya Yona Sinawanti dari program studi ekonomi pembangunan. Saya akan melakukan wawancara singkat terkait dengan sektor pertanian. Yang pertama, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu, Pak. Boleh, perkenalkan, nama saya Andre Rama dari Cisantana. Oke, sebelumnya sudah berapa tahun Bapak menjadi seorang petani dan komoditas apa yang Bapak tanam? Mungkin udah 5 tahun ya Neng. Terus yang Bapak tanam mungkin bisa wortel, daun bawang, dan masih banyak yang tani gitu. Mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama ya Pak, terkait dengan manajemen resiko nih. Kira-kira saat ini kondisi sektor pertanian khususnya di Desa Cisantana itu gimana sih Pak? Mungkin kondisinya di Cisantana cukup prihatin. Soalnya akhir-akhir ini banyak terjadi kegagalan panen. Soalnya hujan yang terus melanda gitu Neng, banjir gitu. Selain itu Pak, kira-kira nih, kalau di Desa Cisantana itu risiko-risiko apa nih yang sering terjadi di sektor pertanian khususnya? Kadang resikonya mungkin kekeringan, soalnya perairannya belum stabil gitu, terus cuaca yang tidak menentu, lalu kadang banjir, kadang longsor, terus rugilah Neng gitu kalau ini mah dihitung-hitung mah. Oh gitu ya Pak, jadi banyak ya Pak tantangan di sektor pertanian khususnya Desa Cisantana nih Pak. Nih, sebagai petani muda nih Pak, apa upaya Bapak untuk mengatasi kira-kira tantangan-tantangan tersebut gitu? Mungkin mau nyoba ini Neng, bikin irigasi gitu perairan biar stabil gitu perairannya. Oh, sejauh ini baru itu ya Pak ya? Iya, baru itu sih. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Sama. Perkenalkan Bapak Andre, saya Yona Sinawanti dari program studi ekonomi pembangunan. Saya akan melakukan wawancara singkat terkait dengan sektor pertanian. Yang pertama, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Pak. Boleh, perkenalkan, nama saya Andre Rama dari Cisantana. Oke, sebelumnya sudah berapa tahun Bapak menjadi seorang petani dan komoditas apa yang Bapak tanam? Mungkin udah 5 tahun ya Neng. Terus yang Bapak tanam mungkin bisa wortel, daun bawang, dan masih banyak yang tani gitu. Mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama ya Pak, terkait dengan manajemen resiko nih. Kira-kira saat ini kondisi sektor pertanian khususnya di Desa Cisantana itu gimana sih Pak? Mungkin kondisinya di Cisantana cukup prihatin. Soalnya akhir-akhir ini banyak terjadi kegagalan panen. Soalnya hujan yang terus melanda gitu Neng, banjir gitu. Selain itu Pak, kira-kira nih, kalau di Desa Cisantana itu risiko-risiko apa nih yang sering terjadi di sektor pertanian khususnya? Kadang resikonya mungkin kekeringan, soalnya perairannya belum stabil gitu, terus cuaca yang tidak menentu, lalu kadang banjir, kadang longsor, terus rugilah Neng gitu kalau ini mah dihitung-hitung mah. Oh gitu ya Pak, jadi banyak ya Pak tantangan di sektor pertanian khususnya Desa Cisantana nih Pak. Nih, sebagai petani muda nih Pak, apa upaya Bapak untuk mengatasi kira-kira tantangan-tantangan tersebut gitu? Mungkin mau nyoba ini Neng, bikin irigasi gitu perairan biar stabil gitu perairannya. Oh, sejauh ini baru itu ya Pak ya? Iya, baru itu sih. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Sama. Bener banget nih. Jadi petani itu nggak mudah ya ternyata. Banyak rintangan yang harus dihadapi petani di sekitar kita, yaitu cuaca yang tidak menentu, kekeringan, menurunnya kualitas tanah, banjir, dan juga longsor. Yang mana rintangan-rintangan tersebut akan menyebabkan resiko yaitu gagal panen dan juga kebangkrutan bagi petani-petani yang ada.
Sebenarnya kamu tahu gak sih kenapa rintangan-rintangan itu dapat muncul? Jadi, rintangan-rintangan itu disebabkan oleh adanya perubahan iklim. Kamu tahu gak sih perubahan iklim itu apa? Oke, setelah ini kita akan bahas terkait dengan perubahan iklim. Tapi sebelum kita bahas terkait perubahan iklim, kita tonton dulu cuplikan video petani yang mengalami gagal panen. Silahkan tonton. Periode masa panen padi ini gagal semua. Kenapa bisa begitu kok gagal semua? Ya itu. Kalian lihat sendiri nih, saya perlihatkan ya. Kenapa kok bisa gagal? Kurus belintang dan ini terjadi pucuk merah pada tanamannya atau daunnya pada merah. Kenapa seperti ini? Kenapa pada begini? Nih. Ini seharusnya di bulan-bulan 5 ini harusnya sudah memasuki masa-masa meteng. Nah, masa-masa meteng itu seperti ini lur. Ini ada beberapa yang sedikit ini aja. Seharusnya sudah meteng, kayak menungso ya meteng. Cuman nak menungso, nak padi ki arane meteng. Nah, cuman nak menungso kan yo piye yo arane. Pokoknya kudune masuk masa-masa meteng lah. Nah, ini bekasnya dibabati diiriti. Mergane apa? Ya mergane ngene iki. Ora gelem meteng. Diiriti kabeh ini iki lho. Ini karena penyebabnya apa? Penyebabnya itu hama dan bagus alias tikus. Jadi penyebabnya itu tikus sebenarnya lur. Jadi tikus ini memangsa atau memakan tanaman padi yang seperti ini nih. Ini dimakan, dia diambil dari bawahnya sini, dari sini. Cuman tidak dihabiskan. Alhasil ini malah jadi kering seperti ini, nggak bagus. Hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Karena melakukan 2 kali panen ini yang paling parah sebenarnya. Kalau yang kemarin ini agak mending karena mereka Bener banget nih. Jadi kekeringan yang terjadi pada petani tadi merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri merupakan perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara, curah hujan, mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim juga terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan juga gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Perubahan iklim ini juga sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat, yang mana perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu yang tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Contoh dampak negatif akibat adanya perubahan iklim diantaranya gagal panen, perubahan cuaca yang ekstrim, dan juga meningkatnya wabah penyakit. Benar banget nih Ti. Jadi setelah kita tahu apa itu perubahan iklim, kita kembali lagi kepada manajemen resiko yang dilakukan oleh petani. Nah, sebelum kita membahas mengenai manajemen risiko yang dilakukan oleh petani, mari kita membahas terkait dengan apa itu manajemen risiko. Jadi, manajemen risiko seperti yang udah kita bahas sebelumnya bahwa sektor pertanian memiliki beberapa risiko yang mungkin muncul. Maka untuk mengatasi risiko yang ada, para petani harus melakukan manajemen risiko. Jadi, manajemen risiko dibutuhkan untuk meminimalisir konsekuensi dari risiko yang sudah terjadi atau yang belum diketahui kapan akan terjadi. Sebelum kita membahas terkait dengan tahapan-tahapan manajemen risiko, kita akan mengenalkan bahwa risiko terdiri dari 2 jenis, yaitu idiosyncratic risk dan juga systemic risk. Idiosyncratic risk merupakan risiko yang hanya berdampak pada individu atau household tertentu secara personal dan lingkup yang kecil. Contohnya seperti sakit, kehilangan pekerjaan, kematian, dan lain-lain. Sedangkan systemic risk
merupakan risiko yang berdampak secara luas atau menyeluruh, di antaranya bencana alam. Umumnya, systemic risk dikendalikan melalui kebijakan yang berkaitan dengan public risk management. Begitu terkait dengan manajemen risiko. Lalu, manajemen risiko itu terdiri dari 4 tahap atau 4 komponen. Dalam manajemen risiko terdapat 4 komponen yang menjadi dasar pengelolaan manajemen risiko yang baik. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah protection dan insurance, yang ketiga adalah coping. Ketika seorang akan melakukan manajemen risiko, dibutuhkan informasi maupun pengetahuan yang relevan terkait dengan risiko yang ada. Hal tersebut dibutuhkan karena jika kita melakukan manajemen risiko dengan informasi dan pengetahuan yang kurang, kemungkinan akan menimbulkan risiko yang baru. Lalu terkait dengan insurance dan protection. Insurance merupakan langkah yang diambil untuk meredam guncangan yang terjadi akibat adanya sebuah risiko melalui bantuan pihak lain. Sedangkan protection merupakan langkah untuk mengurangi probabilitas terjadinya suatu risiko atau peristiwa yang tidak dikehendaki. Jadi, contoh dari insurance dalam sektor pertanian adalah asuransi usaha tani, yang mana asuransi ini melindungi para petani padi dari risiko gagal panen akibat banjir, penyakit, kekeringan, serta serangan organisme yang merusak tanaman. Sedangkan contoh dari protection adalah seorang petani yang menggunakan pupuk dengan kualitas yang terbaik untuk mengurangi kemungkinan atau probabilitas gagal panen. Lalu yang ketiga adalah coping. Coping merupakan langkah yang dilakukan saat risiko sudah terjadi. Langkah tersebut dilakukan dengan cara beradaptasi dengan keadaan yang ada dan mulai menyusun strategi-strategi yang lebih relevan dengan keadaan yang ada.